Baik, jadi di sini kami mengambil 4 kriteria untuk memutuskan pengambilan keputusan dalam penentuan penerima beasiswa terbaik, yaitu dari IPK, kemudian dari penghasilan orang tua, kemudian dari tingkat prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Langsung saja, yang pertama, untuk menentukan matriks perbandingan kriteria, pertama-tama kita harus mengisi bagian yang diberi highlight berwarna kuning terlebih dahulu dengan angka mutlak, yaitu angka 1. Tuh. Ini membandingkan antara IPK dan IPK, kemudian penghasilan orang tua dengan penghasilan orang tua, kemudian tingkat prestasi akademik dengan tingkat prestasi akademik, dan prestasi non-akademik dan prestasi non-akademik. Selanjutnya, untuk membandingkan antara penghasilan orang tua dan IPK, di sini kami menganggap bahwa penghasilan orang tua ini memiliki nilai di antara dua penilaian yang berdekatan, maka dari itu kami meletakkan angka 2 pada kolom ini. Kemudian untuk tingkat prestasi akademik, kami menganggap bahwa tingkat prestasi akademik itu sedikit lebih penting dibandingkan dengan IPK, maka dari itu kami meletakkan angka 3 pada kolom ini. Kemudian selanjutnya untuk prestasi non-akademik, di sini kami juga menganggap bahwa prestasi non-akademik ini memiliki nilai nilai di antara dua nilai yang berdekatan, maka dari itu kami meletakkan angka 2 juga pada kolom ini. Selanjutnya, kita mengisi bagian bawah terlebih dahulu. Untuk mengisi tingkat prestasi akademik dibandingkan dengan penghasilan orang tua, di sini kami menganggap bahwa tingkat prestasi akademik ini memiliki sedikit lebih penting dibandingkan dengan penghasilan orang tua. Maka dari itu, kami meletakkan angka 3 pada kolom ini. Kemudian untuk prestasi non-akademik, di sini kami menganggap bahwa prestasi non-akademik dibandingkan dengan penghasilan orang tua memiliki nilai yang sama penting, yaitu eh, sama-sama penting. Maka dari itu kami meletakkan angka 1. Kemudian untuk yang ini, kita bandingkan prestasi non-akademik dibandingkan dengan tingkat prestasi akademik ini memiliki sama pentingnya, maka dari itu kami juga meletakkan angka 1. Selanjutnya, untuk membandingkan antara IPK dan juga penghasilan orang tua, karena sudah ada, maka dari itu kita menggunakan rumus sama dengan 1 dibagi penghasilan orang tua di sini di tabel IPK, di sini di C8. Kemudian kita enter. Kemudian untuk tingkat prestasi akademik juga sama, karena sudah ada, maka kita masukkan rumus saja sama dengan 1 dibagi tingkat prestasi akademik. Pada IPK di sini di C9 kita enter. Kemudian juga sama dengan 1 dibagi tingkat prestasi akademik pada penghasilan orang tua. Di sini ya, di D9 kita enter. Selanjutnya di IPK dibandingkan dengan prestasi non-akademik. Di sini juga sama, tetap memakai rumus sama dengan 1 dibagi prestasi non-akademik di sini di C10 kita enter. Kemudian ini juga sama dengan 1 dibagi prestasi non-akademik dibandingkan dengan penghasilan orang tua. Di sini non-akademik, prestasi non-akademik ya, di D10. Kemudian selanjutnya sama dengan 1 dibagi prestasi akademik di sini, non-akademik di sini. Di S10 kita enter. Nah, jika sudah ada, jadi kita dapat menentukan totalnya. Untuk menentukan total, kita dapat menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, lalu kita tarik kolom IPK seluruhannya, lalu kita enter. Jadi menghasilkan totalnya ada 8. Lanjut juga sama, menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, lalu kita tarik, kita enter. Yang ini juga sama, yaitu sama dengan sum, buka kurung, lalu kita enter. Maksudnya kita tarik, kita blok. Dan yang ini yang terakhir sama dengan sum, buka kurung, lalu kita tarik. Oke, jika sudah terisi, maka selanjutnya kita dapat mengisi tabel matriks nilai kriteria, di mana yang pertama itu membandingkan antara IPK dan IPK. Nah, untuk membandingkannya, di sini, untuk membandingkan nilai kriteria, di sini kita masukkan rumus sama dengan IPK pada matriks perbandingan kriteria. Yang pertama itu ada di C7 atau angka 1. Lalu kita bagi dengan total pada matriks perbandingan kriteria yang IPK. Yang ini berarti di C11, lalu kita enter. Sama, untuk penghasilan orang tua berarti sama dengan C8 dibagi total C11.
Selanjutnya juga sama, tetap sama dengan C9 dibagi C11. Lalu, lalu sama dengan C10 dibagi C11. Eh, Oke, untuk menentukan totalnya itu juga masih menggunakan rumus sum, buka kurung, lalu kita tarik yang ini, lalu kita enter. Lanjut untuk yang membandingkan IPK dengan penghasilan orang tua itu juga tetap sama. Itu kita menggunakan rumus sama dengan penghasilan orang tua pada IPK itu di sini di D7, kemudian kita bagi dengan total yaitu di sini di D11. Lalu kita enter. Selanjutnya juga sama dengan D8 dibagi D11 totalnya. Selanjutnya juga tetap sama dengan D9 dibagi D11. Kemudian yang terakhir di sini sama dengan D10 dibagi D11. Totalnya tetap sama, kita menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, lalu kita tarik, kita blok seluruhnya, kemudian kita enter. Sama juga untuk yang tingkat prestasi akademik, di sini menggunakan rumus sama dengan kita masukkan yang tingkat prestasi akademik yang IPK, di sini ada E7, kemudian dibagi dengan total di E11, lalu sama dengan, kita lanjutkan saja ya, tetap sama sampai sampai di akhir. Terus sama dengan bagi total di S11. Ini sama dengan tuh dibagi E11. Kemudian untuk totalnya kita menggunakan rumus sum, buka kurung, kita tarik. Oke. Untuk prestasi non-akademik juga sama. Tuh sama dengan non-akademik yang IPK, kemudian kita bagi dengan total. Yang ini juga sama dengan dibagi total. Ini sama dengan prestasi akademik dibagi total. Kemudian sama dengan non-akademik dibagi dengan total. Kemudian jumlahnya ini sama dengan sum, buka kurung, kita tarik, lalu kita enter. Nah, kemudian untuk menentukan jumlah pada kolom jumlah ini dapat kita menggunakan rumus sum juga, yaitu sama dengan sum, kemudian kita buka kurung, lalu kita tarik dari IPK, kolom pertama IPK sampai dengan prestasi non-akademik, kemudian kita enter. Sama juga untuk kolom kedua, itu sama dengan sum, buka kurung, lalu kita tarik dari kolom kedua yang penghasilan orang tua, sampai dengan prestasi non-akademik. Lanjut, tetap sama, buka kurung, lalu kita tarik, lalu yang ini juga sama dengan sum, buka kurung, kita tarik. Oke. Nah, untuk menentukan jumlahnya, ini menggunakan rumus sum juga sama dengan sum, buka kurung. Namun dari jumlah ini, dari atas kita tarik ke bawah, kita blok ke bawah, lalu enter. Nah, kemudian untuk menentukan nilai prioritas, ini dari jumlah dibagi dengan kriteria. Nah, maka dari itu, rumusnya ialah sama dengan jumlah yang pertama dibagi dengan kriteria. Nah, di sini kriteria kami ada 4, maka dari itu kami bagi menjadi 4. Kemudian kita enter. Sama juga untuk yang bawahnya, jumlah ini kita bagi dengan kriteria. Kemudian yang ini juga sama, jumlah dibagi kriteria. Ini tergantung kriteria kalian ya, teman-teman. Kalau misalnya kalian ada 3 kriteria, berarti dibagi 3. Kalau misalnya ada 5, dibagi 5. Ini tergantung kriteria yang kalian tentukan. Di sini kami ada 4, maka dari itu kami bagi 4. Dibagi dengan kriteria 4. Nah, untuk totalnya itu sama pakai rumus sum juga, itu sama dengan sum, buka kurung, lalu kita blok, lalu enter. Nah, selanjutnya itu untuk menentukan agent value. Untuk menentukan agent value, ini dapat
kita hitung dari nilai prioritas dikali dengan total dari matriks perbandingan kriteria. Nah, di sini eh, oke, kita masukkan rumus sama dengan prioritas yang pertama itu di IPK, itu kemudian kita kali, kalau kali di Excel itu di bintang, berarti kita kali dengan yang IPK, total IPK, yaitu di sini, di C11. Lalu kita enter. Sama juga untuk yang kolom kedua, itu masih sama dengan prioritas, kemudian dikali yang total penghasilan orang tua ini, kemudian kita enter. Kemudian lanjut, prioritas dikali tingkat prestasi akademik, enter. Kemudian yang terakhir sama dengan prioritas dikali total prestasi non akademik, kita enter. Nah, untuk jumlahnya tetap sama, yaitu menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, lalu kita tarik, lalu kita enter. Nah, jika sudah ada, maka kita dapat menentukan konsistensi indeks, yaitu dengan cara menggunakan rumus sama dengan buka kurung, lalu kita masukkan eh, total dari agent value di sini, kemudian kita kurang dengan total kriteria. Di sini kita ada 4, maka dari itu dikurang dengan 4. Kemudian tutup kurung, kemudian kita bagi dengan buka kurung lagi, total kriteria dikurang 1. Lalu tutup kurung, lalu kita enter. Nah, untuk random index di sini karena kami ada 4 kriteria, maka dari itu random indeksnya yang tepat ialah 0,89. Di sini kita tulis secara manual aja, 0,89, 0,89. Nah, lalu kita harus menentukan konsistensi rasio. Di sini caranya yaitu dengan eh, konsistensi indeks dibagi dengan random index. Rumusnya ialah sama dengan kita eh, kita pencet yang konsistensi indeks, kemudian kita bagi dengan random index. Lalu kita enter. Lalu, step terakhir itu menentukan apakah ini konsisten atau tidak konsisten. Untuk menentukannya, itu kita menggunakan rumus, ini lumayan panjang, yaitu sama dengan if, kemudian kita buka kurung, lalu kita pencet yang jumlah konsistensi rasio, yang ini, lalu kurang dari atau sama dengan, atau sama dengan 0,1, 0,1, titik koma, buka kurung, tanda petik, konsisten, tanda petik, tutup kurung, lalu titik koma lagi, buka kurung, tanda petik, tidak konsisten, tanda petik, maaf, tanda petik, kemudian tutup kurung. Lalu kita enter. Ya. Nah, jadi hasilnya ini konsisten, maka dari itu sudah dapat dilanjutkan dengan step selanjutnya. Kita akan mengetahui nilai pada bagian IPK. Nilai pada bagian IPK yang sudah diwarnain kuning ini itu nilainya mutlak 1. Kita tulis dulu 1, 1, 1. Pada nilai IPK 3 sampai 3,5 itu menurut kami lebih penting daripada nilai IPK kurang dari 3. Mereka tuh memiliki nilai yang berdekatan, jadi kami kasih angka 2. Selanjutnya pada bagian IPK lebih dari 3,5 itu lebih penting daripada IPK kurang dari 3. Sehingga kami kasih nilai 7. Kemudian IPK lebih dari 3,5 itu lebih penting daripada IPK 3 sampai 3,5 sehingga kami kasih nilai 5. Kemudian untuk nilai pada IPK kurang dari 3 dan 3 sampai 3,5 itu untuk mengetahui nilainya itu menggunakan rumus. Rumusnya yaitu sama dengan 1 garis miring nilai pada perbandingan antara IPK 3 sampai 3,5 dan kurang dari 3 yaitu pada kolom C8 kemudian di enter. Kemudian untuk mengetahui perbandingan nilai IPK dari
IPK kurang dari 3 dengan lebih dari 3,5 itu menggunakan rumus sama dengan satu garis miring pada kemudian pada kolom C9 yaitu IPK nilai 7 kemudian enter. Kemudian untuk mengetahui nilai dari IPK 3 sampai 3,5 dan IPK 3 lebih dari 3,5 itu menggunakan rumus sama dengan satu garis miring pada kolom nilai D9 kemudian enter. Kemudian untuk mengetahui total pada nilai IPK kurang dari 3 menggunakan rumus sum yaitu sama dengan sum buka kurung kemudian blok pada kolom C7 sampai C9 kemudian enter. Kemudian untuk mengetahui nilai IPK 3 sampai 3,5 yaitu menggunakan rumus yang sama yaitu sama dengan sum buka kurung blok pada kolom D7 sampai D9 kemudian enter. Kemudian untuk mengetahui nilai IPK sama lebih dari 3,5 yaitu sama dengan sum buka kurung blok pada kolom E7 sampai E9 kemudian enter. Kemudian kita akan mengetahui matriks nilai kriteria pada IPK kurang dari 3 dengan IPK kurang dari 3 menggunakan rumus sama dengan kemudian kalian klik kolom C7 kemudian garis miring dan klik kolom C10 yaitu total dari nilai kriteria IPK kurang dari 3 kemudian enter. Selanjutnya untuk mengetahui matriks nilai kriteria IPK 3 sampai 3,5 dan kurang dari 3 yaitu kita menggunakan cara yang sama yaitu sama dengan menggunakan rumus sama dengan kalian klik kolom C8 kemudian garis miring dan kalian klik pada kolom C10 kemudian enter. Dan untuk mengetahui matriks nilai kriteria pada IPK lebih dari 3,5 dan kurang dari 3 yaitu menggunakan rumus yang sama yaitu sama dengan kalian klik kolom C9 kemudian garis miring dan kalian klik pada kolom C10 kemudian enter. Selanjutnya untuk mengetahui total dari matriks nilai kriteria IPK kurang dari 3 yaitu menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung kalian klik kolom C14 kemudian blok sampai pada kolom C16 kemudian enter. Selanjutnya untuk mengetahui matriks nilai kriteria pada IPK 3 sampai 3,5 itu menggunakan caranya sama yaitu sama sama dengan kemudian kalian klik kolom D7 kemudian garis miring dan total dari perbandingan kriteria pada IPK 3 sampai 3,5 itu pada kolom D10 kemudian kalian enter. Kita akan melakukan cara yang sama lagi yaitu sama dengan kemudian kalian klik kolom D8 garis miring kemudian kalian klik kolom D10 yaitu total dari perbandingan kriteria IPK 3 sampai 3,5 kemudian di enter. Selanjutnya kita akan menggunakan cara yang sama lagi yaitu kalian ketik sama dengan kemudian kalian klik kolom D9 kemudian garis miring dan kolom D10 yaitu total dari perbandingan kriteria IPK 3 sampai 3,5 dan enter. Selanjutnya untuk mengetahui total matriks nilai kriteria IPK 3 sampai 3,5 yaitu dengan rumus sama dengan sum buka kurung kalian klik kolom D14 kemudian blok sampai kolom D16 kemudian enter. Selanjutnya untuk mengetahui matriks nilai kriteria dengan IPK lebih dari 3,5 yaitu menggunakan rumus sama dengan kemudian kalian klik kolom E7 garis miring kemudian kalian klik kolom E10 alias total dari matriks perbandingan kriteria pada kolom pada kol pada IPK lebih dari 3,5 kemudian enter. Kita akan menggunakan rumus yang sama yaitu sama dengan kemudian kalian klik kolom E8 garis miring
terus klik lagi kolom E10 alias total dari matriks perbandingan kriteria IPK lebih dari 3,5 kemudian enter. Dan ini juga masih sama, yaitu sama dengan kalian klik kolom E9 garis miring dan setelah itu klik lagi kolom E10 kemudian enter. Dan untuk mengetahui total matriks nilai kriteria pada kriteria IPK lebih dari 3,5 yaitu menggunakan rumus sama dengan sum, kemudian kalian klik kolom E14, kemudian di blok sampai E16, kemudian enter. Kemudian untuk mengetahui jumlah itu kita menggunakan rumus sum, yaitu sama dengan sum, buka kurung, kalian blok dari kolom C14 sampai dengan E16, kemudian enter. Hal tersebut kita lakukan sampai bawah ya teman-teman, yaitu untuk mengetahui jumlah pada IPK 3 sampai 3,5 kita menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, kalian blok lagi pada kolom C15 sampai E16, kemudian enter. Dan untuk mengetahui jumlah dari IPK lebih dari 3,5 menggunakan rumus masih yang sama, yaitu sama dengan buka kurung, kalian blok dari kolom C16 sampai E16, kemudian di enter. Kemudian untuk mengetahui jumlah keseluruhannya itu kita menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan sum, kalian buka kurung, kalian blok dari kolom F14 sampai F16, kemudian enter. Selanjutnya kita akan mengetahui nilai prioritas. Nilai prioritas ini didapatkan dari nilai jumlah dibagi dengan total kriteria, yaitu pada IPK kurang dari 3 ini kan memiliki jumlah pada kolom F14. Berarti ini rumusnya sama dengan kalian klik F14 dibagi dengan 3 karena kita memiliki 3 kriteria. Kemudian enter. Selanjutnya untuk mengetahui prioritas pada IPK 3 sampai 3,5 yaitu kita dengan rumus sama dengan kalian klik F15 kemudian garis miring 3. Hal yang sama untuk mengetahui prioritas pada IPK lebih dari 3,5 yaitu sama dengan kalian klik kolom F16 dibagi dengan 3, kemudian enter. Dan untuk mengetahui jumlah prioritas yaitu dengan rumus sama dengan sum, buka kurung, kalian klik kolom G14, kemudian blok sampai kolom G16, kemudian di enter. Kemudian untuk mengetahui nilai dari eigenvalue yaitu sama dengan, kemudian kalian klik nilai prioritas pada IPK kurang dari 3 yaitu pada kolom G14, kemudian dikali yaitu dengan simbol bintang dengan total pada perbandingan kriteria kurang dari 3 yaitu pada kolom C10, kemudian di enter. Hal yang sama kita lakukan untuk mengetahui eigenvalue pada IPK 3 sampai 3,5 yaitu sama dengan, kemudian kalian klik kolom prioritas pada nilai IPK tersebut, yaitu pada G15, kemudian dikali dengan simbol bintang, kemudian kalian klik total pada IPK tersebut, yaitu pada kolom D10, kemudian enter. Selanjutnya untuk mengetahui eigenvalue pada IPK lebih dari 3,5 yaitu dengan cara sama dengan, kemudian kalian klik pada prioritasnya itu pada kolom G16, kemudian dikali dengan kolom E10, kemudian di enter. Dan untuk mengetahui jumlah dari eigenvalue-nya yaitu dengan rumus sum sama dengan sum, buka kurung, kalian klik kolom H14, kemudian blok sampai H16, kemudian di enter. Selanjutnya kita akan mengetahui nilai dari konsistensi indeks. Konsistensi indeks didapatkan dari total eigenvalue. Total eigenvalue. Apa ya? Selanjutnya kita akan mengetahui nilai dari konsistensi indeks atau CI. CI didapatkan dari rumus sama dengan buka kurung,
jumlah dari agent value-nya yaitu pada kolom H17, kemudian dikurang 3 karena kita memiliki 3 kriteria, kemudian tutup kurung, kemudian garis miring, kemudian buka kurung, terus masukin berapa banyak kriteria yang kita pakai yaitu 3 dan min 1. Dikurang 1 itu udah emang rumusnya seperti itu, kemudian di enter. Karena kita memiliki 3 kriteria, jadi random index kita yaitu 0,52. Selanjutnya untuk mengetahui konsistensi rasio atau CR yaitu didapatkan dari rumus sama dengan nilai dari konsistensi indeks dibagi dengan RI. Di enter. Dapatkanlah nilai CR-nya seperti itu. Kemudian kita untuk mengetahui apakah nilai tersebut konsisten atau tidak yaitu dengan rumus sama dengan if buka kurung nilai CR-nya kemudian kurang dari sama dengan terus 0,1 terus titik titik koma kemudian buka kurung kemudian tanda kutip 2 kemudian konsistensi titik 2 lagi tutup kurung terus titik koma buka kurung tanda kutip 2 kemudian tulis tidak konsistensi kemudian titik 2 dan tutup kurungnya 2 kali kemudian di enter. Diketahui berdasarkan nilai tersebut bahwa nilai konsistensi Di sini rasionya saya sudah akan konsisten. memberikan tutorial mengenai perhitungan pada kriteria sheets kriteria penghasilan orang tua. Di sini untuk yang memiliki kolom yang memiliki highlight berwarna kuning itu bernilai 1 karena nilainya mutlak atau kedua perbandingan tersebut sama pentingnya. Kemudian untuk kriteria 3 sampai 5 juta itu uh, kami berasumsi nilainya adalah 3 karena sedikit lebih penting daripada uh, kriteria lebih dari 5 juta. Kemudian untuk kriteria kurang dari 3 juta, kami berasumsi bahwa nilainya adalah 7 karena menurut kami nilai kriteria tersebut sangat penting dibanding dengan kriteria lebih dari 5 juta. Kemudian untuk kolom setelahnya, uh, kriteria lebih dari 5 juta itu sudah memiliki nilai, maka tinggal dimasukkan rumus yaitu sama dengan 1 garis miring, uh, masukkan kolom C8, yaitu enter. Kemudian untuk ke kolom kurang dari 3 juta, itu kami berasumsi bahwa nilainya 4. Untuk kolom sebelah kanan, uh, kriteria lebih dari 5 juta, karena sudah ada, tinggal masukkan rumus, yaitu sama dengan 1 garis miring, C9. Kemudian untuk yang di bawahnya juga sama, masukkan rumus sama dengan 1 garis miring D9. Kemudian seluruh ketiga kriteria ini dijumlahkan, yaitu pada kolom total atau C10, masukkan rumusnya sama dengan sum, buka kurung, jumlahkan keseluruhan kriteria, atau bisa juga dengan di blok, ya, terus enter, kemudian sama juga berlaku pada kedua kolom berikutnya, sama dengan sum, buka kurung,
blok keseluruhan, enter. Kemudian kolom satunya sama dengan sum, buka kurung, blok lagi, kemudian enter. Maka didapatkan seluruh totalnya. Kemudian untuk kolom matriks nilai kriteria ini tinggal memasukkan rumus yaitu sama dengan kemudian untuk tabel matriks nilai kriteria itu uh, tinggal memasukkan rumus yaitu sama dengan di sini dilihat bahwa tabel C7 garis miring jumlah atau total yaitu kolom C10 enter. Kemudian yang ini memasukkan rumus juga sama dengan kolom C8 garis miring C10 atau total enter. Sama halnya dengan yang kolom ini sama dengan C9 garis miring C10 enter. Berlaku pula pada dua kolom di sebelahnya sama dengan D7 garis miring D10 enter. Maaf, enter sama dengan D8 garis miring D10 enter. Kemudian sama dengan D9 dibagi dengan D10 enter. Sama halnya dengan kolom ini, yaitu sama dengan E7 dibagi E10 enter. Sama dengan, kemudian sama dengan E8 dibagi E10 enter. Kemudian sama dengan S9 dibagi S10 enter. Kemudian seluruhnya ini dijumlahkan sama seperti pada matriks perbandingan kriteria tadi, yaitu rumusnya sama dengan sum buka kurung di blok enter. Sama dengan sum buka kurung blok enter. Kemudian sama dengan sum buka kurung blok enter. Pada kolom jumlah ini sama halnya dengan menjumlahkan atau mencari total tadi dan memasukkan rumus sama dengan sum buka kurung kemudian di blok ke arah kanan sebanyak jumlah kriterianya sama dengan kemudian sama dengan sum buka kurung sama di blok sampai ke kanan enter kemudian sama dengan sum buka kurung dan di blok enter. Menentukan jumlahnya juga sama yaitu sama dengan sum buka kurung blok enter. Kemudian untuk kolom prioritas ini, kemudian untuk kolom prioritas, rumusnya itu sama dengan
jumlah pada kriteria yang pertama, yaitu ada di kolom F14, dibagi jumlah kriteria yang ada pada metode ini, yaitu ada 3, terus enter. Sama dengan tabel-tabel di bawahnya, sama dengan F15 dibagi 3, enter. Kemudian sama dengan F16 dibagi 3. Kemudian cara menjumlahkannya juga sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu sama dengan sum, buka kurung, di blok, enter. Kemudian untuk menentukan eigenvalue ini dapat dilakukan dengan cara sama dengan atau dengan rumus sama dengan eh, jumlah atau nilai prioritas, yaitu pada kolom pertama ini ada di G14 dikali dengan memasukkan simbol bintang, kemudian dikali dengan total pada matriks perbandingan kriteria yang pertama, yaitu 11, atau pada kolom C10, di enter. Sama halnya dengan yang berikutnya, sama dengan masukkan nilai pada kolom G15 dikali dengan nilai pada kolom D10, enter. Sama halnya, ini ada pada kolom G16 dikali pada kolom E10, enter. Kemudian dijumlahkan lagi sama dengan sum, buka kurung, blok, kemudian enter. Kemudian untuk total eigenvalue ini sama seperti sebelumnya, dengan rumus menjumlahkan, yaitu sama dengan sum, buka kurung, di blok, ketiga hasil atau nilai, kemudian enter. Maka didapatkan nilai seperti berikut. Kemudian untuk menentukan nilai konsistensi indeks atau CI ini bisa dengan memasukkan rumus, yaitu sama dengan kemudian masukkan eh, buka kurung, kemudian masukkan nilai atau total eigenvalue, yaitu di sini pada kolom H17, eh, dikurang dengan jumlah kriteria, yaitu ada 3 kriteria, yaitu 3, tutup kurung, dibagi dengan buka kurung, masukkan lagi nilai kriteria, yaitu 3, kemudian dikurang dengan 1. 1 itu adalah nilai mutlak. Kemudian tutup kurung, enter. Untuk menentukan random index ini sudah ditentukan pada tabel di sebelah kanan, yaitu random index ini disesuaikan dengan jumlah atau nilai kriteria yang kita gunakan, yaitu ada 3. Berarti di sini untuk matrix size 3, random indexnya adalah 0,52. Berarti masukkan nilai 0,52. Kemudian untuk menentukan konsistensi rasio, uh, dengan memasukkan rumus sama dengan konsistensi indeks, yaitu di sini ada pada kolom D19 dibagi dengan random index atau pada kolom D20, sama dengan atau enter. Ditemukan hasil sebagai berikut. Kemudian step terakhir adalah menentukan uh, konsistensinya, apakah dia konsisten atau tidak, yaitu dengan memasukkan rumus sama dengan IF Kemudian langkah terakhir adalah menentukan apakah kriteria ini konsisten atau tidak, yaitu pada kolom sebelah konsisten rasio, sebelah nilainya itu masukkan rumus
sama dengan IF buka kurung, masukkan nilai konsistensi eh, rasio yaitu 0,05 ini ada pada tabel D21. Kemudian kurang dari sama dengan 0,1 titik koma buka kurung tanda kutip ketik konsisten tutup tanda petik lagi kemudian tutup kurung kemudian titik koma buka kurung tanda petik tulis tidak konsisten tanda petik lagi kemudian tutup kurung kemudian di enter. Kemudian pada step terakhir yaitu dengan mencari nilai apakah kriteria ini konsisten atau tidak, yaitu dengan memasukkan rumus sama dengan hmm, kemudian pada step terakhir yaitu dengan menentukan apakah kriteria ini konsisten atau tidak, yaitu dengan memasukkan rumus pada kolom E21 masukkan rumus sama dengan IF buka kurung kemudian masukkan nilai konsistensi rasio, yaitu di sini ada pada kolom D21. Kemudian kurang dari sama dengan 0,1, kemudian titik koma, buka kurung, tanda kutip, konsisten. Kemudian untuk step terakhir pada perhitungan kriteria ini adalah dengan menentukan apakah kriteria ini konsisten atau tidak. Yaitu dapat dilakukan dengan cara memasukkan rumus pada kolom di sini ada E21. Memasukkan rumus yaitu sama dengan buka kurung IF iseng. Ah, ah. Kemudian, untuk step terakhir pada perhitungan kriteria ini adalah dengan menentukan apakah kriteria ini konsisten atau tidak. Dapat dilakukan dengan cara memasukkan rumus, yaitu pada kolom E21, masukkan rumus sama dengan IF, buka kurung, nilai konsistensi rasionya, yaitu di sini ada pada kolom D21, kemudian kurang dari sama dengan masukkan nilai 0,1 kemudian titik koma, kemudian buka kurung, tanda kutip, ketik konsisten, tanda kutip lagi, kemudian tutup kurung. Kemudian masukkan lagi titik koma, kemudian buka kurung, tanda kutip, kemudian ketik tidak konsisten. Kemudian tanda petik, tutup kurung, dan tutup kurung lagi. Di enter. Kemudian pada step terakhir yaitu dengan menentukan. Kemudian pada step terakhir di perhitungan kriteria
Kemudian, step terakhir pada perhitungan kriteria ini adalah dengan menentukan apakah kriteria ini konsisten atau tidak konsisten, yaitu dengan cara memasukkan rumus. Di sini pada kolom E21, masukkan rumus sama dengan IF, buka kurung, masukkan nilai konsistensi rasio, yaitu ada pada kolom D21, kemudian kurang dari, sama dengan 0,1, koma, buka kurung, tanda kutip, ketik konsisten, kemudian tanda petik, tutup kurung, kemudian koma, buka kurung, tanda petik, kemudian ketik tidak konsisten. Kemudian tanda petik, tutup kurung, dan tutup kurung lagi. Kemudian di enter. Hasilnya adalah konsisten. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan mengenai kriteria nomor 3, yaitu kriteria prestasi akademik, di mana prestasi akademik ini dibagi menjadi 3 kriteria, yaitu kriteria pertama tingkat universitas, tingkat nasional, dan tingkat internasional. Di mana di highlight link ini saya sudah ngebuat bahwa perbandingan antara prestasi universitas dengan prestasi universitas juga itu satu nilai kriterianya. Lalu di sini juga antara prestasi nasional dengan prestasi nasional itu satu, prestasi internasional dan prestasi internasional itu satu. Baik, kita akan langsung masuk di perbandingan antara prestasi universitas dengan prestasi nasional itu saya beri nilai 2 karena mempunyai nilai yang sama. Lalu di prestasi universitas berbanding dengan prestasi internasional itu saya akan beri nilai 3 karena dengan adanya prestasi internasional akan lebih berpengaruh, lebih penting. Lalu perbandingan antara prestasi nasional dan prestasi internasional itu saya akan membuat satu karena itu sama pentingnya. Baik, untuk kita akan menentukan di mana perbandingan antara presentasi nasional dengan presentasi universitas, yaitu sama dengan satu dibandingkan dengan presentasi antara ini dan ini, yaitu di kolom C8, kita enter. Lalu di perbandingan antara prestasi internasional dan prestasi universitas, yaitu kita akan masukkan rumus sama dengan satu dibagi dengan C9. Lalu dilanjutkan dengan antara prestasi internasional dan prestasi nasional, yaitu satu kita bandingkan dengan D9, enter. Lalu kita akan menjumlahkan di antara C7 sampai C9. Lalu di prestasi nasional kita akan langsung jumlahkan. Lalu di prestasi internasional kita akan langsung jumlahkan. Dilanjutkan dengan matriks nilai kriteria, di mana di sini prestasi universitas sama dengan dari sini tabel C7 kita bandingkan dengan total dari seluruh di prestasi universitas, enter. Lalu dilanjutkan di kolom kedua, yaitu sama dengan di sini, di C8, kita bandingkan dengan total. Lakukan hal yang sama di kolom ini, C9, kita bandingkan dengan total. Lalu kita jumlahkan semuanya. Sama halnya dengan prestasi universitas, di mana kita akan mengambil di prestasi nasional bagian atas yang berbanding dengan universitas, kita masukkan, lalu kita bagi dengan total, ya. Kita lanjutkan lagi, nih kita bandingkan dengan total, lakukan hal yang sama dengan total, lalu kita jumlahkan. Sama halnya dengan dua kolom tadi, presentasi nasional dan universitas, sama dengan kita masukkan nilai pertama yaitu presentasi nasional berbanding dengan presentasi prestasi universitas, itu ada di E7, kita bagi dengan total, lalu kita lanjutkan
Di E8 kita bandingkan dengan total. Lanjutkan lagi. Di sini kita bandingkan dengan total. Lalu kita jumlahkan semuanya, totalnya menjadi 1. Untuk di kolom jumlah ini, kita akan membandingkan secara horizontal dari C14 sampai E14. Kita akan ketik rumusnya sum, buka kurung, lalu kita hold, tahan, kita geser ke kolom E14, kita tutup kurung, kita jumlahkan. Sama halnya, kita masukkan rumus sum, buka kurung, kita ambil di prestasi nasional, ini juga sama, sum, buka kurung, di prestasi internasional, C16 sampai E16, tutup. Lalu kita jumlahkan. Untuk menentukan nilai prioritas, dibutuhkan rumus sama dengan jumlah dibagi yaitu 3. Karena kita memilih nilai kriterianya 3. Kita enter. Di sini sama dengan nilai kriterianya 3. Dari jumlahnya, lalu kita bandingkan dengan nilai kriteria. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini sama dengan sini kita masukin lagi. Hapus, ambil di jumlah dari prestasi internasional, kita bagi nilai kriteria, lalu kita jumlahkan. Lalu untuk menghitung eigenvalue-nya, kita akan mengalihkan sama dengan dari prioritas. Ini kan prestasi universitas, maka kita akan kalikan dengan total dari prestasi universitas. Oke, kita lanjutkan sama dengan prioritas dari prestasi nasionalnya dikalikan dengan jumlah prestasi nasional yang bagian atas. Lalu kita lanjutkan lagi, prioritas dari prestasi internasional kita kalikan dengan jumlah prestasi internasional ya. Lalu di sini kita akan menjumlahkan dari total semua gain value-nya, kita dapat 302. Baik, kita akan menghitung di konsistensi indeksnya atau CI. Kita akan masukkan rumus sama dengan buka kurung eigenvalue-nya. Kita kurangkan nilai kriteria kita. Ada 3 tadi. Lalu kita bagi nilai kriteria dikurang 1. 1 merupakan rumus. Enter. Kita sudah mendapatkan nilai CI-nya. Lalu di sini kita akan memasukkan random index-nya. Random index di sini merupakan 0,52 karena kita mempunyai 3 kriteria. 0,52. Lalu isi CR ini merupakan CI dibagi dengan nilai RI. Kita masukkan CI dibandingkan dengan 0,52. Kita sudah mendapatkan nilai dari CR-nya. Lalu sekarang kita akan menentukan nilai konsistensi dari konsisten apa tidaknya dari nilai CR ini. Kita akan memasukkan rumus if buka kurung, kita masukkan CR-nya, lalu kita masukkan kurang lebih sama dengan 0,1, titik koma, habis itu kita buka kurung, kita masukkan konsisten, kurung,
lalu titik koma, kita buka lagi, tidak konsisten, tutup kurung, kurung, lalu kita enter. Oke, nilainya konsisten. Baik, terima kasih. Lalu selanjutnya itu kita akan beralih kepada tabel total. Untuk menghitung total dari keseluruhan ini digunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, kalian bisa memblok tabel dari C6 sampai dengan C8. Lalu setelah itu di enter. Maka akan keluar hasilnya. Begitupun juga dengan total dari tabel ada beberapa prestasi non-akademik, yaitu sama dengan sum, buka kurung, blok dari tabel D6 sampai dengan D8. Lalu selanjutnya yaitu sama dengan sum, buka kurung, blok dari tabel E6 sampai E8. Kita enter. Lalu kita masuk kepada tabel matriks nilai kriteria. Jadi pada tabel matriks nilai kriteria ini kita akan mencari nilai kriteria dari tidak ada aspek atau kriteria tidak ada prestasi non-akademik dengan tidak ada prestasi non-akademik dengan rumus yaitu pertama sama dengan lalu gunakan tabel C6 lalu dibagi dengan total dari tabel tidak ada prestasi non-akademik di matriks perbandingan kriteria. Lalu kalian enter. Akan muncul hasilnya. Lalu selanjutnya juga sama, karena kita berada di tabel tidak ada prestasi non-akademik, maka kita akan fokuskan ke di tabel ini dulu. Lalu sama dengan blok di kolom C7 dibagi dengan total, enter. Selanjutnya juga sama dengan blok di C8 dibagi dengan total. Berikut ini ada hasilnya. Lalu berpindah fokus ke ada beberapa prestasi non-akademik, yaitu kita akan melihat melalui matriks perbandingan kriteria di ada beberapa prestasi non-akademik dengan rumus yang sama, yaitu sama dengan blok pada D6 dibagi dengan total, lalu enter, sama dengan lagi blok di D7, lalu dibagi dengan total, di enter, sama dengan di blok di D8 dibagi dengan total. Oke, next ke ada banyaknya prestasi non-akademik. Sama dengan blok di bagian E6 dibagi dengan total, lalu sama dengan blok di bagian E7 dibagi dengan total, lalu sama dengan lagi di blok di bagian E8 dibagi dengan total. Sama seperti tabel di atas, bahwa kita akan menjumlahkan keseluruhan ini dengan menggunakan rumus sum. Buka kurung, blok dari tabel C13 sampai C15. Lalu enter. Selanjutnya juga akan hal sama dengan sum, blok bagian D13 sampai D15, lalu enter. Sama dengan lagi, sum, blok dari tabel E13 sampai E15. Lalu masih dengan topik yang sama yaitu penjumlahan atau total. Namun kali ini akan versi ke sampingnya yaitu sama dengan sum di blok dari tabel C13 sampai dengan E13. Lalu di enter. Lalu kemudian lakukan hal yang sama yaitu sama dengan sum buka kurung blok dari tabel C14 sampai dengan E14 lalu enter. Sama dengan lagi sum buka kurung blok dari tabel C15 sampai dengan E15. Lalu untuk menghitung jumlah dari total dari jumlah ini dengan rumus yang sama yaitu sama dengan sum buka kurung blok dari tabel F13 sampai F15. Berikut adalah hasilnya. Lalu kembali ke nilai prioritas.
Nilai prioritas ini rumusnya menggunakan jumlah yang ada di tabel matriks nilai kriteria ini akan dibagi dengan total matriks perbandingan. Jadi, dalam hal ini sama dengan tabel jumlah yaitu F13 dibagi dengan, karena kami memakai 3 kriteria, maka dibagi 3. Enter. Lalu, dengan rumus yang sama dengan tabel jumlah atau F14 dibagi dengan 3. Dengan rumus yang sama lagi, sama dengan F15 dibagi dengan 3. Lalu, kita akan menentukan jumlah yang mana sama rumusnya seperti tadi, yaitu sum, lalu blok dari G13 sampai G15. Lalu akan keluar hasilnya. Untuk menghitung nilai agent value, ini kita akan menggunakan perkalian, yaitu nilai prioritas akan dikali dengan total matriks perbandingan. Jadi, rumusnya adalah sama dengan nilai prioritas atau G13 dikali dengan total ini. Karena ini merupakan tabel tidak ada, maka kita akan melihat ke total di tabel tidak ada. Lalu enter. Lalu sama dengan lagi, dengan rumus yang sama, nilai prioritas di tabel ada beberapa prestasi non-akademik akan dikalikan dengan total matriks perbandingan dari ada beberapa prestasi non-akademik. Lalu enter. Lalu selanjutnya sama dengan nilai prioritas dari tabel ada banyak prestasi non-akademik dikali dengan total dari matriks perbandingan kriteria ada banyak prestasi non-akademik. Lalu enter. Selanjutnya kita akan jumlahkan lagi sama dengan sum blok dari H13 sampai H15. Maka akan keluar hasilnya. Selanjutnya kita akan menghitung konsistensi indeks. Rumusnya adalah kita akan menjumlahkan total agent value dengan jumlah matriks perbandingan yang kita gunakan dan juga akan dibagi dengan jumlah matriks perbandingan kriteria yang digunakan dengan kurang 1. Rumusnya seperti ini. Sama dengan total agent value yang ini, yaitu di tabel H16, akan dikurang dengan jumlah kriteria yang kita miliki, yaitu 3, tutup kurung, dibagi dengan jumlah kriterianya ada 3 dikurang dengan 1. 1 merupakan rumus yang ada di dalam mencari konsistensi indeks. Lalu kurung dan di enter. Berikut adalah hasilnya. Nah, untuk random index sendiri, kita sudah melihat di slide awal tadi terdapat tabel mengenai matrix size atau random konsistensi yang dimana itu sesuai dengan jumlah matriks perbandingan kriteria yang kita gunakan, yaitu karena di sini ada 3 perbandingan, maka di tabel tersebut untuk 3 matriks size atau perbandingan bernilai 0,52. Lalu selanjutnya kita akan mencari konsistensi rasio dengan rumus sama dengan konsistensi indeks dibagi dengan random index. Di enter. Untuk menentukan konsisten atau tidaknya hasil penilaian ini atau hasil perbandingan ini, maka akan digunakan rumus sama dengan if buka kurung konsistensi rasio di C20 kurang dari sama dengan 0,1 titik koma buka kurung tanda kutip konsisten tutup kutip tutup kurung titik koma lagi buka kurung lagi tanda kutip lagi tidak konsisten kutip tutup kurung dengan 2 kurung lalu di enter. Maka hasilnya adalah konsisten. Jadi matriks perbandingan kriteria dan matriks nilai kriteria ini sudah dibilang konsisten hasilnya. Baiklah, step selanjutnya adalah menghitung nilai prioritas dari masing-masing kriteria.
Jadi di sini ada 4 kriteria, yaitu IPK, penghasilan orang tua, tingkat prestasi akademik, dan prestasi non-akademik. Yang pertama adalah nilai prioritas IPK, di mana itu nilai prioritasnya ada 0,12. Lalu yang kedua ada nilai prioritas penghasilan orang tua, yaitu 0,21. Selanjutnya nilai prioritas dari tingkat prestasi akademik, yaitu 0,395. Lalu nilai prioritas dari prestasi non-akademik yaitu 0,273. Kemudian untuk sheet IPK ini kita lihat di sheet IPK itu ada nilai prioritasnya ada 0,094. Lalu selanjutnya 0,167. Kemudian selanjutnya ada 0,737. Kemudian di sheet penghasilan orang tua nilai prioritasnya itu ada 0,085. Kemudian ada 0,213. Kemudian yang terakhir ada 0,701. Kemudian untuk kriteria yang ketiga yaitu tingkat prestasi, itu nilai prioritasnya adalah 0,169. Lalu 0,387. Lalu yang ketiga itu 0,442. Lalu kriteria yang keempat itu ada prestasi non-akademik, di mana nilai prioritasnya itu ada 0,085. Yang kedua itu 0,213. Lalu yang ketiga itu ada 0,701. Baik, saya lanjutkan. Kemudian untuk menentukan hasil akhir, ini dapat kita lihat pada tabel alternatif yang telah tersedia dengan rumus hasil nilai kriteria nilai dari prioritas itu dikalikan dengan nilai kriteria menyesuaikan pada kriteria masing-masing. Untuk yang pertama itu penerima beasiswa 1, diketahui di alternatif itu ia memiliki IPK sebesar 3,5. Maka dari itu, rumus yang dipakai ialah sama dengan nilai IPK atau di C35 di 0,12 ini dikali dengan, karena 3,5 maka ia masuk ke kriteria yang di tengah, yaitu di F36 atau di 0,167. Kemudian di enter. Kemudian lanjut ke penerima beasiswa 2 yaitu dengan IPK 2,3. Untuk 2,3 berarti tandanya kurang dari 3 IPK-nya. Maka dari itu rumusnya yang dipakai ialah sama dengan C35
atau yang 0,12 dikali F 35 atau 0,094. Diantar. Oke, kemudian selanjutnya itu untuk penerima beasiswa 3, di PK-nya ada di 4,0. Maka dari itu rumusnya ialah sama dengan C35 dikali yang lebih dari 3,5, yaitu di F38. F37, maaf. Iya, di enter. Oke, kemudian selanjutnya untuk kriteria penghasilan orang tua, ini untuk penerima beasiswa 1 diketahui penghasilan orang tuanya itu ada di 2 juta. Maka dari itu rumus yang dipakai ialah sama dengan kemudian ke nilai kriteria yang penghasilan orang tua yaitu di C36 dikali karena 2 juta maka kurang dari 3 juta. Maka dari itu yang I37 di enter. Kemudian untuk yang menerima beasiswa 2 itu eh, memiliki penghasilan orang tua sebesar 1,5 juta, maka dari itu rumusnya sama dengan C36 dikali yang kurang dari 3 juta atau I37 di enter. Kemudian yang terakhir itu penerima beasiswa 3 dengan penghasilan orang tua 4,5 juta, maka rumus yang dipakai sama dengan C36 dikali lebih dari 5 juta atau yang I35. Enter. Sama dengan yang tingkat prestasi akademik, untuk penerima beasiswa 1, itu ia memiliki prestasi akademik di internasional. Maka dari itu, rumus yang dipakai ialah C untuk tingkat prestasi akademik itu ada di C37 dikali yang tingkat internasional ada di L37 atau di 0,44 di enter. Kemudian selanjutnya untuk penerima beasiswa 2 itu memiliki tingkat prestasi akademik yang nasional. Maka dari itu rumusnya itu sama dengan C37 dikali L36. C37 kali dikali yang nasional atau di L36. Kemudian yang terakhir untuk penerima beasiswa 3 itu memiliki tingkat prestasi akademik di tingkat universitas, maka dari itu rumusnya L C36 C37 dikali yang universitas ada di L35. Mohon di enter. Untuk yang terakhir ini di prestasi non akademik untuk penerima beasiswa 1 itu tidak memiliki prestasi non akademik, maka dari itu rumus yang dipakai ialah sama dengan C38 dikali yang tidak ada itu ada di O35. Kemudian untuk penerima beasiswa 2 itu memiliki beberapa prestasi non akademik, maka dari itu rumusnya sama dengan C38 dikali O36. Dan yang terakhir untuk penerima beasiswa 3 itu memiliki banyak prestasi non akademik, maka dari itu rumusnya di C38 dikali O38. 37. Oke, selanjutnya untuk menentukan totalnya itu menggunakan rumus awal yaitu sama dengan sum buka kurung lalu di blok keseluruhannya kemudian di enter. Sama juga untuk penerima beasiswa 2 itu sama dengan sum buka kurung lalu di blok keseluruhan untuk menentukan hasilnya.
Yang ketiga juga sama dengan sum buka kurung lalu diblok keseluruhannya. Nah, maka dari itu sudah terlihat hasil dari pengambilan keputusan ini. Dilihat bahwa berdasarkan perhitungan yang ada, maka eh, semuanya memiliki total 0,36, namun komanya itu berbeda dengan yang paling tinggi itu berada di penerima beasiswa 2 yaitu di 0,369, maka ia menjadi ranking 1. Kemudian yang kedua itu berada di penerima beasiswa 3 dengan 0,364418, ranking 2. Dan untuk yang terakhir itu ada di penerima beasiswa 1 di 0,364255. Sekian hasil akhirnya sudah ditemukan, maka dari itu selesai sudah video kami. Sekian pemaparan dari